Halo semua, bersama dengan kita. Di sini ada aku, Dwi, dan Fadil dan Bang Faisal. Oke, di sini kita membahas podcast yang berjudul Menilik Arab Spring. Apa sih Arab Spring itu dan gimana bisa terjadi? Apa yang melucuti terjadinya Arab Spring ini? Baik, bisa Fadil lebih dahulu menjawab mungkin. Baik, terima kasih buat Dwi. Jadi teman-teman semua, kenalin, nama aku Fadil Hidayat. Aku salah satu mahasiswa HI UII angkatan 2018. Di sini aku akan ngasih gambaran sedikit tentang apa sih yang terjadi sebelum adanya Arab Spring, gimana kondisinya dan apa yang melucuti terjadinya Arab Spring di Timur Tengah. Nah, sebelum kita masuk ke sejarahnya, maksudnya kayak kenapa bisa terjadi Arab Spring ini, kita perlu tahu nih, apa sih sebenarnya Arab Spring itu. Nah, jadi sebenarnya Arab Spring ini itu kalau mudahnya kita pahami adalah sebagai bentuk demonstrasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah, negara-negara Arab, masyarakatnya, semua masyarakat di negara Arab yaitu di wilayah Timur Tengah itu melakukan demonstrasi yang menuntut adanya penggulingan terhadap pemimpin yang otoriter, yang dianggap tidak berkeadilan dan tidak memberikan perubahan di dalam negaranya gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang melucuti terjadinya Arab Spring ini gitu kan? Nah, jadi gejolak Arab Spring ini peristiwa yang dimulai di Tunisia, salah satu wilayah di Timur Tengah, yaitu ketika seorang pemuda berumur 26 tahun yang bernama Mohamed Bouazizi, kalau benar pembacaannya. Jadi waktu itu dia melakukan protes terhadap kekejaman pemerintah lokal di bawah rezim otoriter Ben Ali yang saat itu menjadi presiden Tunisia. Nah, pemuda ini melakukan aksi bakar diri. Ya benar, literally bakar diri. Yang mana itu kemudian aksinya ini berujung menarik perhatian seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, yang terjadi pada saat tanggal 17 Desember 2010. Nah, di hari Jumat itu pemuda ini berangkat untuk melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu berjualan sayur-sayuran di Sidi Bouzid, sekitar 300 km selatannya Tunisia. Nah, Bouzizi dengan gerobaknya ketika dia mau berjualan itu menjadi target razia aparat karena dianggap berjualan tanpa izin. Nah, kalau teman-teman mau tahu bahwa Bouzizi ini sebenarnya adalah lulusan universitas loh. Jadi salah satu yang bisa kita katakan sebagai masyarakat yang berpendidikan gitu, tapi dia terpaksa untuk bekerja dengan pekerjaan kasar, yaitu menjadi pedagang kaki lima. Nah, saat terjadi setelah kejadiannya tersebut itu mereka itu benar-benar kayak ibunya itu menegaskan ketika setelah terjadinya pembakaran diri itu, ibunya menegaskan bahwa apa yang terjadi kepada anaknya itu bukan faktor dari ideologi ataupun politik, enggak. Nah, jadi aksi ini benar-benar ditegaskan bahwa aksi ini benar-benar murni demi harkat dan martabatnya sebagai manusia yang ketika itu benar-benar dilecehkan, diperlakukan secara tidak adil dan betul-betul memberatkan kehidupan mereka gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, jadi ketika itu Bouzizi ini harus menyetor denda 10 dinar. Kalau kita konversikan di dolar itu sekitar $7 lah. Ya kurang lebih kalau sekarang 15 kali 7 ya cukup besar lah ya. Nah, dan itu dikenakan karena nggak memiliki izin usaha. Nah, Bouzizi ya tidak punya pilihan lain selain untuk terus berjualan sebagai pedagang kaki lima meskipun tidak membayar denda tersebut. Nah, tapi karena tindakannya tersebut itu akhirnya menjadi alasan dia menjadi target razia terhadap orang-orang sekitar gitu. Maksudnya kayak aparat keamanan di sana yang merazia gitu. Nah, dari sini
si siapa kalau nggak salah itu ya. Namanya itu ini Faida Hamdi. Nah, itu yang waktu itu oknum aparat yang bertugas di daerah tersebut dengan 2 rekannya yang memberitahu bahwa karena Bauzizi ini nggak punya izin, jadi gerobaknya ini harus disita dan harus membayar denda. Tapi Bauzizi ini nggak mengalah, dia nggak mau gitu kan. Siapa sih juga yang mau gitu kan. Akhirnya ya debat gitu nggak bisa, debat-debat kayak gitu, konflik itu nggak bisa dihindarin gitu terhadap dua aktor ini gitu. Nah, akhirnya kejadian immoral, maksudnya ketidakmanusiaan itu terjadi di sini. Jadi Bauzizi ini ditampar, terus juga wajahnya diludahi, terus juga timbangannya disita dan gerobaknya itu disita, serta kalau kalian tahu ya, ayahnya itu dihina gitu, mendiang ayahnya yang sudah meninggal gitu. Jadi benar-benar nggak tidak benar-benar tidak memanusiakan manusia lah gitu, oknum aparat ini gitu. Nah, karena tidak berdaya dengan situasi tersebut, akhirnya Bauzizi ini mengadu ke Gubernur Sidi Bouzid. Pengaduannya ini ternyata nggak dapat perhatian, ya biasalah gitu kan, karena dianggap mungkin rakyat kecil dan akhirnya kayak ya udah cukup didengar dan akhirnya didiamkan gitu aja gitu. Karena frustasi dengan keadaan tersebut, akhirnya dia ngancam dengan gubernurnya itu. Dia ngancam, kalau misalnya Anda nggak mau mendengarkan saya akan bakar diri gitu. Dan ternyata ini bukan cuma ancaman gitu loh. Dia benar-benar ngelakuin gitu. Dia benar-benar bakar dirinya di depan kantor gubernur tersebut gitu. Dan aksinya ini kalau menurut bacaan yang aku dapat tuh, jadi aksinya ini benar-benar dilakukan karena ini sebagai pilihan hidup terbaik gitu, yang tidak punya harapan hidup serta tidak tahan menghadapi hidup yang hampir setiap hari diperlakukan sewenang-wenang dan dihina oleh aparat. Nah, setelah kejadian itu Bauzizi sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak terselamatkan, dan dia meninggal di rumah sakit tersebut gitu, walaupun sempat mendapatkan perawatan gitu. Dan kalau teman-teman tahu, waktu itu sempat dikunjungi sama presiden Tunisia. Nah, setelah itu banyak banget ketika Bauzizi itu melakukan aksinya itu, kurang lebih 5.000 orang ikut ambil bagian dalam proses pemakamannya gitu. Keesokan harinya Bauzizi dimakamkan di pemakaman di sekitar 10 mil dari Sidi Bouzid. Aksi bakar dirinya ini langsung mendapatkan perhatian, langsung mendapatkan pemberitaan media-media nasional, internasional, terus juga demonstrasi yang mengguncang kekuasaan di tangan rezim otoriter di negara-negara Arab gitu. Jadi bukan cuma di Tunisia aja gitu. Jadi titik awalnya itu berada di Tunisia. Nah, kemarahan publik ini tidak hanya meluas setelah Bauzizi mengembuskan nafas terakhirnya, tetapi hanya sehari sebelum ia membakar dirinya, massa kemudian turun melakukan unjuk rasa yang menyebabkan kerusuhan di kota tersebut. Bahkan aparat sempat kewalahan mengatasi kerusuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Nah, kalau teman-teman tahu, di sini perannya media itu sangat penting lah di kita katakan, karena sejumlah jejaring sosial kayak Facebook, YouTube ini menyorot beberapa gambar dari aksi tersebut dalam upayanya untuk memadamkan kerusuhan itulah. Nah, di sini Presiden Ben Ali mengunjungi Bauzizi di rumah sakit sebelum meninggal, tapi kunjungan Ben Ali ini nggak mempan lah untuk para demonstran yang melakukan unjuk rasa di Tunisia. Nah, setelah kematiannya ini, gerakan perlawanan terus terjadi hingga kekerasan meningkat terus-menerus, bahkan semakin mendekati ibu kota negara, yaitu di Tunis. Nah, pada tanggal 27 Desember 2010, sekitar 1.000 warga bersama-sama dengan penduduk Sidi Bouzid mengekspresikan solidaritas dengan menyerukan suatu aksi bersama menentang pemerintah. Pada saat yang sama, sekitar 300 pengacara nih mengadakan sebuah aksi demo dekat pemerintahan istana di Tunis. Demonstrasi ini kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 29 Desember. Nah, sehari setelah itu, aparat membubarkan demonstrasi damai yang terjadi di Monastir dengan menggunakan kekerasan untuk mengganggu demonstrasi. Nah,
Tapi sehari setelahnya ketika dilakukan demonstrasi dan pertemuan umum oleh pengacara di Tunisia dan kota-kota lain yang menyusul, ini seruan lain ini makin banyak gitu loh dari kelompok pengacara nasional Tunisia seperti Mokhtar Trifi sebagai Presiden Tunisia Liga Hak Asasi Manusia, yang mana mengatakan bahwa pengacara di Tunisia itu juga mengalami penganiayaan dan juga petik dua dipukuli gitu sama aparat sama oknum-oknum tertentu gitu. Nah, terus ini terus terjadi gitu loh, demonstrasi ini terus terjadi yang yang akhirnya aparat ini mengirim pasukan anti huru-hara untuk membubarkan para demonstran karena demonstran ini udah dinilai telah merusak bangunan, membakar ban, bakar bis dan bakar 2 mobil kelas pekerja pinggiran dari Etadem Nila di Tunis. Terus juga kalau kalian tahu aparat militer juga dikerahin di banyak kota di seluruh negeri. Nah, banyak faktor yang menjadi pemicu sehingga aksi protes massa tersebut terus berlangsung di seluruh negeri, termasuk pemberitaan masif dari Al Jazeera yang diambil langsung oleh masyarakat Tunisia lewat kamera telepon seluler, dan itu disebarin di YouTube, di Facebook, terus juga disebarin lewat Twitter dan bahkan kabel pemberitaan WikiLeaks gitu. Nah, peran media yang memberitakan kekejaman aparat inilah zaman aparat rezim di bawah rezim Ben Ali inilah yang menjadi faktor penting dan utama bangkitnya gerakan massa yang dengan tujuan untuk menggulingkan Ben Ali yang tidak lagi mampu ditangani oleh aparatur negara. Nah, inilah era kebangkitan gerakan sipil untuk melawan kendali negara yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak Tunisia merdeka pada tahun 1956. Menanggapinya kebangkitnya kekuatan sipil itulah, makanya Ben Ali waktu itu memberikan janji-janji politik lah ya untuk menurunkan amarah demonstran waktu itu, sampai dia juga memberikan janji-janji kayak misalnya dia bakal turun dari kepemimpinannya pada tahun 2014 juga, terus juga dia bakal membuka lapangan pekerjaan dan hal semacamnya, terus juga dia melakukan kunjungan tadi kepada Bouzizi di rumah sakit, tapi usahanya ini tidak memberikan hasil yang baik untuk Bouzizi untuk Ben Ali itu sendiri, dan demonstran malah makin marah gitu terhadap dia. Dan ini kalau teman-teman tahu juga Ben Ali ini juga dianggap sebenarnya itu udah otoriter lah bahasanya, udah otoriter banget di Tunisia. Terus juga dia juga dianggap nggak membawa perubahan sama sekali untuk wilayah Tunisia di masa kepemimpinannya, dan akhirnya makanya masyarakat itu tetap memaksa Ben Ali harus turun gitu. Dan waktu itu ketika Ben Ali diturunkan, mereka digantikan sementara oleh Perdana Menterinya yaitu Mohamed Ghannouchi gitu, dan itu diumumin langsung oleh dia. Nah, keputusannya ini itu ada beberapa hal dan kita bisa bulatin dalam waktu 2 faktor gitu. Yang pertama, gerakan massa di seluruh negeri ini semakin kuat dan tidak bisa dikendalikan lagi oleh aparatur negara. Para demonstran yang awalnya waktu itu turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Bouzizi, terus berubah menjadi pemecatan kepala aparat setempat yaitu Khaled Ghazouani di Kiev. Terus juga Ben Ali menyadari bahwa kekuatan massa yang semakin besar melawan rezimnya akan berujung pada tuntutan pengunduran dirinya gitu. Nah, dan yang kedua ini yang menarik, bahwasanya Ben Ali ini nggak mendapatkan dukungan Barat sama sekali gitu loh, dari Presiden Barack Obama waktu itu, dari USA itu nggak dapat sama sekali gitu loh dukungan untuk mengatasi aksi demonstran tersebut. Makanya dia akhirnya kabur ke Arab Saudi waktu itu. Nah, tumbangnya rezim Ben Ali ini di Tunisia oleh gerakan kekuatan massa atau people power ini yang menjadi sorotan media di seluruh dunia, yang memiliki efek domino terhadap negara-negara lain di dunia Arab. Nah, efek domino tersebutlah yang karena faktor-faktor yang menjatuhkan rezim Ben Ali juga terdapat di negara Arab lainnya. Jadi bahkan kondisi sosial, ekonomi, politik di negara Arab lainnya itu lebih parah daripada di Tunisia. Sebagian besar negara-negara Arab ini masih otoriter atau anti demokrasi gitu.
Nah, makanya rakyat dunia Arab ini sebelum peristiwa bakar oleh Bouazizi dihinggapi kebingungan sebenarnya. Bahkan rasa putus asa itu mencari pintu menuju perubahan di tengah tertutupnya semua jalur politik serta penerapan sistem keamanan dan intelijen yang benar-benar ketat gitu loh. Oleh karena itu, aksi Bouazizi yang ternyata dapat menjatuhkan rezim kuat Zine al-Abidin Ben Ali, nama panjang Presiden Tunisia, itu membangkitkan semangat rakyat dunia Arab untuk melakukan perubahan di negaranya masing-masing. Nah, dan berakhirnya kekuasaan Ben Ali ini itu kemudian menyebar ke dunia Arab dan bahkan dunia juga gitu. Seperti yang tadi aku bilang, dari sanalah gejolak revolusi The Arab Spring di Timur Tengah itu bermula, dan Mesir ini menjadi salah satu. Dan teman-teman kalau teman-teman kalau tahu bahwa Mesir ini juga salah satu yang terkena dampak domino dari tumbangnya rezim Ben Ali di Tunisia ini. Karena setelah beberapa hari dari turunnya Ben Ali itu, rakyat Mesir juga ikutan turun ke jalan menuntut pengunduran dari Presiden Hosni Mubarak yang waktu itu dinilai otoriter, korup, dan juga gagal membangun negaranya selama 30 tahun kekuasaannya. Makanya rakyat Mesir ini menilai pemerintah Mubarak sudah terlalu lama dan saatnya untuk diganti dengan pemimpin yang baru. Dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan Mubarak sudah turun drastis karena kemiskinan dan pengangguran merebak luas, harga-harga melambung tinggi, sementara daya beli semakin merosot, dan sekitar 50% dari 81 juta penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, gerakan rakyat di Mesir ini memiliki kesamaan dengan gerakan rakyat di Tunisia. Gerakan ini tidak digerakkan oleh tokoh khusus, tapi benar-benar dituntun oleh media sosial seperti layanan pesan khusus melalui telepon seluler, Facebook, Twitter. Jadi benar-benar perannya media dalam untuk menyebarkan semangat rakyat ini untuk terjadinya Arab Spring ini benar-benar penting gitu dalam menyebarkan suara dan untuk meraih solidaritas gitu. Dan juga kejadiannya juga hampir sama gitu ketika ada seorang pemuda di Mesir bernama Khalid Said yang meninggal dunia akibat penyiksaan oleh intelijen Mesir. Nah, oleh karena itu pemerintah Presiden Mesir Hosni Mubarak merasa semakin terancam dengan bersatunya jutaan kekuatan rakyat menuntut dirinya mundur. Begitu khawatirnya akan aksi massa, otoritas berwenang pada hari Jumat menutup layanan internet dan telepon seluler, serta mengerahkan pasukan elit bersenjata lengkap, termasuk tank dan mobil anti huru-hara. Nah, ini sebagai salah satu upaya untuk menutup penyebaran informasi agar kayak informasinya itu kayak nggak didapat lah sama rakyatnya di Mesir waktu itu. Nah, dan usaha ini juga sebenarnya nggak terlalu mempan gitu, karena warga Mesir ini sejak 25 Januari 2011 itu udah turun ke jalan menuntut pergantian rezim. Akhirnya merayakan kemenangan mereka pada Jumat malam 11 Februari 2011 setelah mereka mendengar Wakil Presiden Omar Sulaiman melalui televisi yang memberitahukan kepada seluruh warga Mesir bahwa Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Agung Militer. Nah, revolusi rakyat Mesir pada saat itu mempunyai obsesi membangun sistem demokrasi di negaranya. Nah, dua peristiwa inilah yang pertama itu terjadi di Tunisia oleh seorang pemuda yang waktu itu sudah tidak terima dengan perlakuan aparat dan juga sudah menyadari bahwa negara juga sudah sewenang-wenangnya dan tidak memberikan manfaat kepada rakyatnya. Akhirnya dia membakar diri sendiri, terus juga itu menimbulkan amarah dan juga peran media yang menyebarluaskan informasi tentang gerakan solidaritas tersebut dan demonstrasi tersebut yang juga berhasil menurunkan, terus juga karena berhasil turunnya pemimpin otoriter di Tunisia kemudian menyebar ke Mesir, dan Mesir juga rakyat Mesir yang mengalami hal yang sama, kayak merasa kayak oh iya kita juga sama nih, ya udah sih kita turunin dia aja, kita juga lebih parah daripada Tunisia, masa kita nggak sadar sih, masa harus ada yang meninggal dulu sih. Dan memang ternyata di situ seorang di Mesir itu meninggal karena intelijennya, dan di situ gerakan mereka itu berhasil untuk menurunkan pemimpin otoriter tersebut gitu. Jadi dari dua peristiwa besar yang menggulingkan rezim ini,
yaitu Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir, menyadarkan rakyat di negara-negara Arab bahwa mereka dapat membawa perubahan di negaranya tanpa harus mengandalkan bantuan Amerika Serikat atau komunitas internasional. Dan berakhirnya era kekuasaan kedua diktator tersebut karena kekuatan dari bawah, yaitu people power, meskipun terbantu dengan adanya tekanan dari pihak luar. Oleh karena itu, setelah Mubarak dinyatakan mundur, demonstrasi-demonstrasi anti pemerintah sudah terjadi di sejumlah ibu kota di negara kawasan Timur Tengah seperti di Aljazair, Yaman, dan Bahrain. Sejumlah pemimpin negara lainnya seperti Suriah dan Yordania terus juga berusaha untuk mengantisipasi efek domino tersebut dengan menjanjikan dan melakukan serangkaian pembaruan ekonomi dan politik. Jadi di situ juga waktu pemimpin-pemimpin Timur Tengah yang lain juga berusaha untuk menghalangi terjadinya Arab Spring di negaranya tersebut gitu. Dan benar-benar dampaknya itu benar-benar besar gitu. Jadi Arab itu teman-teman. Jadi kenapa bisa terjadi? Sebenarnya itu udah lama gitu loh. Udah lama untuk Arab Spring ini seharusnya bisa terjadi. Cuma menjadi pelatuk terjadinya itu adalah adanya seorang aktor gitu, seorang nggak bisa dibilang tokoh masyarakat. Pokoknya seorang rakyat biasa yang menyadari bahwa ada suatu kesalahan di pemerintahnya, terus juga dia melakukan perlawanan tersebut. Dan ini benar-benar benar-benar sedih sih sebenarnya kalau kita mau baca rentetan sejarahnya lagi dari Arab Spring ini. Kayak gitu sih, Bi. Baik, menarik. Tadi sudah dipaparkan oleh Fadil. Saat sebelum tercetusnya Arab Spring ini, selanjutnya Arab Spring ini muncul yang berkelanjutan pada awal 2010 dan berlanjutan pada 2009, di mana terjadinya protes anti pemerintah yang mengguncang Tunisia. Nah, bagaimana saat terjadinya Arab Spring ini di Timur Tengah dan bagaimana keadaan saat itu? Silakan Bang Faisal. Ya, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Fadil bahwa secara garis besarnya Arab Spring ini banyak memakan korban jiwa karena dari aksi demonstrasi menjadi aksi konflik yang berdarah. Saat Arab Spring banyak terjadi konflik berdarah seperti yang ada di Libya yang berhasil menumbangkan Presiden Gaddafi sendiri, dan yang belum selesai sampai sekarang adalah konflik Suriah. Seperti yang kita ketahui, Suriah saat ini sedang terjadinya konflik yang menurut saya sangat rumit karena di sana banyak aktor-aktor yang muncul dan menjadi pengacau seperti ISIS dan kelompok-kelompok militan yang lain. Latar belakang dari masalah ini adalah demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Suriah yang menuntut Assad untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Akan tetapi militer Suriah sehingga menimbulkan korban jiwa. Dan dari situ rakyat Suriah berperang melawan rezim Al-Assad, yang mulanya rakyat melawan itulah ISIS yang memperburuk keadaan di sana. Hingga saat ini banyak korban jiwa dari rakyat sipil dan banyaknya pengungsi dari Suriah yang menjadi masalah baru di negara lain akibat dampak dari konflik tersebut. Seperti itu sih. Baik, menarik ya. Di mana Arab Spring ini yang menyebar ke dalam gelombang protes dan pemberontakan seperti munculnya ISIS dan kerusuhan yang menyebar ke negara-negara Arab di Afrika Utara dan Timur Tengah. Nah, dari protes demonstrasi ini yang menyebabkan konflik bersenjata di beberapa negara, termasuk perang saudara di Suriah, Irak, Libya, dan Yaman. Nah, dari hal tersebut ada nggak sih peran internasional dalam terjadinya Arab Spring ini? Baik, boleh Fadil terlebih dulu untuk menjawab. Kalau dibilang dari peranan internasional, kalau sebaca aku enggak. Jadi seperti tadi yang aku bilang bahwasanya waktu di Tunisia itu si Ben Ali itu mau minta tolong kepada Amerika Serikat, tapi di satu sisi Amerika Serikat itu nggak memberikan bantuan sama sekali gitu loh. Malah Barack Obama saat itu mendukung adanya gerakan pro demokrasi di Timur Tengah waktu itu, dan dia mendukung gerakan rakyat tersebut gitu. Dan kalau aku melihat sisi secara realis ya, itu sebenarnya
Amerika Serikat itu nggak mau bantu itu karena memang nggak ada kepentingannya di Tunisia gitu loh. Dan dia juga apa ya, kalau misalnya kita mau melihat di minyaknya yang dihasilkan di Tunisia itu nggak sebanyak dengan Timur Tengah yang lain gitu loh, di tempat sekutu Amerika Serikat yang lain. Dan juga Tunisia itu juga kebanyakan ekspornya itu di negara-negara Eropa gitu, makanya dia nggak dapat bantuan di bantuan dari Amerika Serikat gitu. Kalau ditanya dari peranan terlibatnya internasional dari terjadinya Arab Spring ini, gitu sih kalau aku. Baik, menurut Bang Faisal sendiri bagaimana? Adakah peranan internasional dalam terjadinya Arab Spring ini? Mungkin peranan organisasi internasional ada di situ, karena kan di situ kan banyak konflik berdarah. Menurut saya yang paling berperan di situ adalah WHO, karena WHO ini sangat membantu para pengungsi dan korban-korban dari masyarakat sipil akibat konflik yang ditimbulkan dari Arab Spring itu. WHO banyak mendirikan rumah sakit di daerah pengungsian dan juga membantu korban-korban dari kekejaman konflik tersebut. Menurut saya seperti itu sih. Baik, di mana tadi peranan internasional dalam terjadinya Arab Spring ini, di mana protes pro-demokrasi yang menyebar dengan cepat akibat media sosial yang disebabkan oleh media sosial akhirnya menggulingkan pemerintah Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Menurut kalian, adakah intervensi dari negara lain? Kalaupun ada, motif dari intervensi tersebut dan perlukah negara lain terlibat dalam konflik ini? Bang Faisal boleh terlebih dahulu menjawab. Kalau intervensi dari pihak asing pasti ada, seperti Rusia dan Amerika. Seperti yang kita ketahui, Amerika dan Rusia ini merupakan pihak yang saling berseberangan. Dalam kejadian Arab Spring ini, kita ambil contoh konflik Suriah, yang mana Rusia ini membantu rezim Bashar al-Assad agar tidak kehilangan posisinya di Timur Tengah. Suriah dan Iran merupakan sekutu dekat Rusia. Tentu saja Rusia ini dengan senang hati akan membantu sekutunya ketika posisi pemimpinnya terancam. Berbeda dengan Amerika dan sekutunya ini mendukung oposisi karena seperti yang kita ketahui, Amerika ini anti dengan pemerintahan otoriter dan memiliki sana. Pihak asing akan memperburuk keadaan di sana. Seperti itu sih. Baik, menurut Fadil bagaimana? Adakah intervensi dari negara lain dan apakah motif itu? Motif mereka masuk ke dalam konflik ini? Nah, itu udah tadi kurang lebih udah dijelasin sama Bang Faisal tentang Amerika Serikat dan Rusia yang berseberangan dan semacamnya. Nah, kalau aku tuh mau lebih kerucutin. Jadi aku mau kasih lihat salah satu contoh ya. Dan memang intervensi dari dunia luar di dalam Timur Tengah itu pasti nggak bisa dihindari gitu. Dan salah satu yang waktu itu benar-benar besar adalah di Libya oleh Amerika Serikat, yang waktu itu betul-betul kayak Amerika Serikat itu tiba-tiba mau membantu Libya dengan NATO-nya dan sekutu-sekutunya untuk membantu rakyat dalam menggulingkan Muammar Gaddafi gitu. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya dalam pandangan realis, itu sebenarnya di situ tuh banyak banget kepentingan Amerika Serikat terhadap Libya gitu loh. Waktu itu dia bilang itu Amerika Serikat ini mengklaim bahwa itu tuh sebagai intervensi kemanusiaan, tapi dalam intervensi kemanusiaannya itu banyak banget yang dilanggar, kayak misalnya masyarakat sipil ketika dilakukannya intervensi itu terjadi terjatuhnya korban-korban masyarakat sipil, terus juga banyaknya kehancuran terhadap infrastruktur dan fasilitas publik. Dan itu kalau kita juga lihat dalam kacamata realis bahwasanya memang Libya ini apa sih yang ada di Libya sampai Amerika Serikat itu mau ngebantuin bahkan sampai ngelibatin NATO. Ya Libya itu punya minyak, dan Libya itu punya sebagai salah satu negara Timur Tengah dengan cadangan minyak terbesar gitu loh. Kalau nggak salah loh ya, koreksi saya teman-teman yang dengar kalau saya salah gitu.
seingat saya ketiga terbesar gitu, dia punya cadangan minyak, dan itu benar-benar apa ya, kayak kalau kita mau lihat itu sebagai suatu tindakan intervensi kemanusiaan, enggak sih. Dan itu tadi yang aku kasih tahu motifnya Amerika Serikat itu ya di situ, di di minyaknya itu kalau menurut aku gitu. Itu sih. Baik. Menariknya di sini saat demonstrasi ini yang menentang korupsi pemerintah dan presiden otoritatif, parlemen yang dibubarkan sebagaimana tanggapan dari atas tekanan publik, di mana tindakan keras terhadap pemerintah mengunjuk rasa memicu perang saudara yang mengakibatkan protes besar-besar yang memicu krisis politik, di mana mereka memaksa presiden untuk turun. Nah, menurut kalian, apakah perlu Arab Spring ini ke arah yang lebih baik atau tidak? Baik, persilakan untuk Fadil menjawab. Kalau saya pribadi ya, sebagai seseorang yang, kalau saya sih meyakini bahwa HAM itu penting untuk dijaga. HAM itu merupakan milik seluruh manusia yang ada di dunia ini, termasuk apa yang terjadi di Timur Tengah. Menurut aku Arab Spring ini memberikan kesempatan bahwa masyarakat sipil itu bisa bersuara. Masyarakat sipil itu memiliki hak untuk berpolitik, menyampaikan suaranya, untuk terlibat dalam pembangunan negara, dan itu nggak bisa diberikan diberikan oleh negara-negara di Timur Tengah gitu. Dan menurut aku dengan adanya Arab Spring ini justru memberikan kesempatan pada rakyat di Timur Tengah bahwa pentingnya terlibat dari rakyat ini terhadap negaranya gitu loh. Dan ini juga memberikan kesempatan mereka bahwa pemerintah juga harus sadar bahwa rakyat itu juga memiliki peranan penting dalam negaranya gitu loh. Jadi dengan adanya Arab Spring ini dengan adanya Arab Spring ini yang memberikan dengan adanya demonstrasi, terus juga aksi untuk menurunkan pemerintah yang otoriter dan jahat dan berperilaku tidak adil kepada masyarakatnya, menurut aku ini yang sebagai sesuatu yang baik gitu untuk Timur Tengah gitu. Dan untuk menghentikan pemimpin-pemimpin yang buruk gitu. Karena kan masa iya kita mau meneruskan, kita mau dipimpin oleh orang-orang yang justru membawa sengsara bagi kita sendiri, enggak kan gitu sih kalau pandangan aku gitu. Dan melihat dari adanya Arab Spring ini, terlepas dari banyaknya korban dan hal semacamnya yang menurut aku itu sebagai suatu konsekuensi terhadap demonstran, menurut aku ini sebagai suatu langkah besar untuk Timur Tengah gitu dalam menyuarakan suara rakyatnya gitu sih kalau menurut aku. Selanjutnya, menurut Bang Faisal sendiri bagaimana? Mungkin benar yang dikatakan Fadil tadi tentang Arab Spring ini memberikan kebebasan rakyat untuk berdemokrasi ya. Mungkin secara garis besar seperti itu. Akan tetapi perlu kita lihat banyak dampak negatif yang dihasilkan dari Arab Spring ini. Contohnya korban jiwa, banyak berjatuhan korban jiwa, dan juga di sini banyak kerugian material maupun yang tidak bisa diganti lagi, karena seperti konflik Suriah ini sudah berjalan dari lama, akan tetapi sampai sekarang tidak menemukan jalan pintasnya, dan malah menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyatnya tersebut. Menurut saya seperti itu sih. Tambahan ya, kalau menurut aku juga iya sih, memang kalau kita lihat dari banyaknya korban dan kerusakan itu juga sayang banget gitu loh. Arab Spring ini yang sebagai suatu kayak bisa kita katakan pesta rakyat lah ya. Kalau kita di Indonesia kan kita bilang pesta rakyat itu ketika kita akan ada pilkada nggak sih Bang? Iya, pemilu pilkada gitu-gitu kan Bang. Cuma malah dampak yang dihasilkan tuh bener-bener buruk lah gitu, sampai banyaknya jatuh korban, dan juga malah negara-negara di Timur Tengah itu justru semakin agresif gitu loh, semakin agresif terhadap rakyat-rakyatnya gitu, karena masih mau mempertahankan rezim yang dia pegang gitu. Memang sih
Ya memang seperti itu. Mungkin jangka panjangnya memang akan terciptanya demokrasi di Timur Tengah itu akan, tetapi kita lihat sekarang munculnya ISIS, munculnya kelompok-kelompok militan yang malah perang satu sama lain dan ingin menjadikan negara khalifah di sana. Menurut saya Arab Spring ini perpolitikan dan malah masyarakat di Timur Tengah ini tidak aman menurut saya. Seperti itu sih. Iya benar-benar. Jadi yang tadi yang tidak aman itu memang kayak apa ya? Karena itu tadi kan Bang, karena pemerintahnya nggak mau lepas dari masa jabatannya, akhirnya dia kayak intelijennya makin tinggi, terus juga internet diputus dan berbagai macam hal lainnya yang dilakuin untuk untuk mempertahankan itu gitu. Saking itu terjadi loh Bang di Libya gitu loh, waktu Muammar Gaddafi itu. Wah gila. Bener. Dan di situ juga mungkin jadi tempat uji coba senjata baru dari Rusia dan Amerika. Seperti yang kita ketahui, Rusia ini membasmi ISIS dan kelompok-kelompok militan lain ini dengan pesawat baru mereka, dengan peralatan militer mereka yang baru, dan juga Amerika juga pun sama dengan sekutunya mereka. Belum lama ini menembakkan rudal Tomahawk dari kapal perang mereka, dan menurut saya seperti itu sih, menjadi uji coba senjata-senjata mereka seperti itu. Iya, memang memang ini ya, kalau dibilang sepadan dengan hasilnya kayak memang kayak pemimpin otoriternya turun, gimana ya Bang? Kayak nggak ini loh Bang, aku nggak bisa bilang itu sebanding, tapi dengan tujuan besar untuk kayak kedepannya, kayak misalnya tadi yang Abang bilang demokrasi itu bisa tercapai, itu kayak masih berat untuk bilang kalau itu sebanding dengan dampak-dampak yang dihasilkan, yaitu tadi kayak negara lain makin bebas untuk intervensi, terus juga pakai senjata lebih baru dan juga menghasilkan korban jiwa. Itu apa ya? Apa memang tidak ada jalan lain ya selain konflik berdarah ya, mungkin diselesaikan secara tidak menimbulkan korban jiwa gitu loh. Menurutmu gimana, bisa nggak di Timur Tengah ini mewujudkan demokrasi tanpa adanya konflik berdarah? Menurutmu gimana, bisa nggak? Saya pribadi ya Bang ya. Saya pribadi yang selalu optimistik gitu dalam melihat keadaan internasional tuh, kayak kalau lihat di Timur Tengah ya, sebenarnya ini kan kita tahu sendiri bahwa di Timur Tengah itu, ini bukan mensubjektifkan atau gimana ya, kalau saya pribadi itu kan kayak lihat bahwa di Timur Tengah ini kan mayoritasnya Islam gitu loh, dan pasti berpegang teguhnya dengan nilai-nilai Islam gitu loh. Dan kalau saya bilang ya, seharusnya itu mereka lebih paham, karena kan di sana itu sebagai tempat lahirnya Islam lah bahasanya gitu kan. Mereka harusnya lebih paham tentang kayak dasar-dasar kepemimpinan dan hal semacamnya gitu kan. Tapi itu kan juga dipengaruhi sama politik dan keadaan geopolitiknya gitu. Tapi menurut aku di sini antara komunikasi antara masyarakat dan pemimpin gitu Bang. Ini benar-benar, karena kan memang yang bermasalah ini kan antara masyarakat dan pemerintah gitu loh. Cuma karena memang kayak pemerintah nggak mau ngalah dan mereka merasa benar, dan juga rakyat ini udah capek ditindas gitu, akhirnya nggak ketemu gitu loh. Masyarakat tuh pengen ada sesuatu yang baik, tapi pemerintah itu ya kayak udah loh, ini udah baik, untuk apa lagi gitu kan. Kalian itu unjuk rasa dengan tujuan yang nihil gitu kan, kalau saya mandangnya ya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sebenarnya bisa Bang, dengan adanya hubungan yang baik gitu antara masyarakat dan pemerintah, karena memang pada dasarnya ini yang bermasalah ini masyarakat dan pemerintahnya gitu. Itu sih. Kalau Abang gimana deh, kalau dari Abang? Menurutku sama juga sih. Mungkin sana mayoritas Islam, dan mungkin dalam Islam sendiri kan dilarang adanya konflik berdarah kan, saling membunuh dan lain-lain. Mungkin diselesaikan secara baik-baik, atau ini kalau dilihat dari geopolitiknya memang sih kalau di Timur Tengah ini kepemimpinan dalam pemimpin dalam memimpin negaranya itu bersifat otoriter, kebanyakannya kan seperti itu. Seperti di Suriah ini kan
dulu sebelum Bashar al-Assad memimpin ini, bapaknya Bashar al-Assad namanya Hafez al-Assad ini memimpin, sama juga bapaknya ini sama-sama otoriter dan bersifat bengis. Dan menurut saya susah-susah gampang sih, tergantung karakter ini negaranya itu, geopolitik di negara tersebut, menurut saya seperti itu. Iya bang. Nah kalau dari ini kita tanya ini dari tadi moderatornya kayaknya nanya doang. Wah moderator keren gak tuh, kayak webinar aja. Gimana nih kalau menurut Dwi, sebenarnya secara menurut kamu sebenarnya Arab Spring ini baik nggak? Setelah dapat secara gambaran lah dari aku dan Bang Faisal. Kalau menurut kamu sebenarnya Arab Spring ini baik nggak sih gitu buat Timur Tengah? Masuk ya. Menurut aku sendiri sih, Arab Spring ini tidak baik untuk Timur Tengah sendiri, di mana dampak dari Arab Spring ini menimbulkan banyak kekacauan, di mana Arab Spring ini seperti efek domino yang Fadil katakan, peristiwa yang di beberapa tempat menyebabkan peristiwa di tempat lain, yang menyebabkan gerakan protes di Timur Tengah dalam rejim pemerintahan ini tidak akuntabel dan autokratis, di mana terjadinya korupsi yang disebabkan oleh rejim-rejim yang tidak dapat bertanggung jawab. Hal ini yang menyebabkan Timur Tengah mengalami berdampak pada ekonomi dan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan, dan juga adanya korban jiwa yang dari Arab Spring ini, begitu. Dan kalau menurutmu kalau menurut kamu, dari kamu nih, kita pikir-pikir jauh lah, kalau kita sebagai seorang yang hebat banget di Timur Tengah, menurut kamu gimana solusi terbaik antar konflik yang terjadi ini? Dwi? Ya, menurutku sendiri sih solusi terbaiknya dengan cara damai, mungkin dengan negosiasi antara pihak pendemonstran dan pemerintah, di mana yang Fadil katakan kembali lagi pada komunikasi terhadap pemerintah dengan masyarakatnya, gitu. Ya, kembali lagi ke moderator kita, monggo Dwi, lanjut. Kasih kan ya, aku tadi ngobrol sama Bang Faisal, sama kamu juga jadi lupa. Monggo. Baik, apa sudah dicukupkan? Kalau masih ada yang dibahas? Kalau menurut aku sih udah kayaknya kayak gitu sih. Jadi itu tadi apa yang aku sampaikan tadi itu dengan opini-opini tadi itu murni itu opini aku, dan kalau misalnya dari pendengar misalnya merasa ada yang salah atau gimana, mohon dibenarkan gitu, karena aku hanyalah manusia dengan ilmu yang aku dapat juga cuma seini, jadi ya gitulah kalau dari aku. Jadi itu benar pure opini aku dengan pandangan aku dan juga dari keyakinan aku gitu sih. Bang Faisal sendiri ada menambahkan pesan gitu? Enggak sih, cukup. Bener Fadil. Kalau ada salah kata atau salah, maksudnya tolong dibenarkan bagi yang mendengarkan, bagi pendengar maksud saya, karena ini murni dari argumen saya. Seperti sudah cukup. Baik, hal tersebut dapat disimpulkan ya, di mana Arab Spring ini memang seperti efek domino, peristiwa yang terjadi di satu tempat yang menyebabkan peristiwa di tempat lain, dan konflik itu ya seperti korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan dan juga berdampak pada perekonomian di Timur Tengah saat itu. Ya, akhir kata dapat diakhiri di sini. Jika saya ada salah kata, mohon maaf.
Dan mungkin kata-kata saya kurang berkenan untuk pada hadirin semua. Terima kasih. Ya baik, kita tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.